Salam, selamat pagi teman-teman. Pagi Pak, Salam jumpa kembali dari saya. Di apa kabar semua? kabar baik Pak. Puji Tuhan. Nah, semua hadir kau ini hari ini? Yang lain tidak hadir Pak. Oh iya, mungkin ada yang sakit. Semoga minggu depan ketemu bisa sama-sama ya. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Habis berdoa baru saya menyampaikan materi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Jadi hari ini pertemuan keempat. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kok? Kalau tidak ada, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tanya jawab. Nah, sekarang kita akan masuk dalam keterampilan mengadakan variasi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi. Nah, yang pertama itu teman-teman harus tahu apa itu variasi. Jadi variasi itu adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme dan serta penuh partisipasi, menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keinginan siswa melayani gaya belajar siswa yang beragam serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Jadi dari definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku seseorang, sikap dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pembelajarannya. Jadi kadang ketika kita dalam suatu organisasi sekolah itu kadang siswa ada yang cepat bosan, ada yang tidak bosan. Nah, jadi untuk mengatasi kebosanan siswa tersebut, perlu adanya variasi. Perlu adanya variasi dalam keterampilan mengajar atau mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar. Itu ada 3 bagian. Yang pertama itu variasi gaya mengajar, bagaimana kita menyampaikan materi, variasi kita dalam kelas. Jadi yang kedua itu variasi dalam menggunakan media. Variasi dalam menggunakan media itu contohnya seperti HP, laptop dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Jadi variasi antara interaksi guru dan siswa itu guru berperan penting sama dengan siswa. Contohnya seperti ketika siswa tidak mengerti dia apa, dia memberikan pertanyaan kepada guru supaya guru menjelaskan. Nah, dari ketiga aspek ini teman-teman, di sini variasi meliputi ada variasi suara dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita untuk mencapai suatu pembelajaran atau suatu variasi, atau tujuan variasi gaya mengajar dan manfaat variasi gaya mengajar itu ada 4. Jadi 4 ini kita harus pelajari bersama-sama. Jadi yang pertama itu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang baik atau yang relevan, begitulah. Nah, yang kedua untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, ingin tahu dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal baru. Nah, yang ketiga itu adalah untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Nah, tujuan yang keempat itu memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pembelajaran yang baik. Nah,
Kita mungkin sampai situ ada yang mengerti. Mengerti, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dalam contoh komponen mengadakan variasi. Nah, contoh yang pertama itu pengguna variasi suara. Pertama itu suara kita harus pertama yang kita harus variasikan yaitu suara. Nah, perubahan suara dari kelas menjadi lemah, gembira menjadi sedih, atau memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Nah, variasi suara dalam perubahan suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lembut. Seorang guru pada saat menjelaskan materi pelajaran hendaknya memberikan variasi yang baik dan intonasi volume nada dan kecepatan. Nah, jadi teman-teman, dalam contoh komponen dalam mengajar itu yang pertama itu suara. Suara kita harus kuat. Kalau suara kita tidak kuat berarti yang di belakang tidak dengar. Jadi kita harus kuat. Nah, yang kedua itu pemutusan perhatian. Pemutusan perhatian itu seperti perhatian siswa. Jangan kok ketika kita menjelaskan atau guru menjelaskan kepada kita, sedangkan yang lain beribu di belakang, lempar dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Nah, pemutusan perhatian pada hal yang penting dalam lingkungan guru dan perkataan. Contoh kecil itu perhatikan baik-baik dengan baik-baik. Nah, ini penting sekali. Nah, biasanya cara pemutusan ini diikuti dengan isyarat menunjukkan ke papan tulis. Nah, yang ketiga itu kesenyapan. Kesenyapan atau yang tiba-tiba sengaja guru selagi mengajar merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi. Dan yang contohnya dalam mengajukan pertanyaan, guru menggunakan waktu tunggu atau kesenyapan memberikan kesempatan siswa berpikir. Nah, itu adalah yang keempat. Nah, yang seterusnya mengadakan kontak padang. Nah, mengadakan kontak padang ini jika berinteraksi dengan murid sebaiknya pandangan menjelahi seisi kelas dan melihat murid-murid untuk menunjukkan hubungan yang intim dengan mereka. Atau kontak padang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, contohnya seperti membesarkan mata, tandang tercegang. Nah, yang berikut adalah gerakan badan dan mimik. Gerakan badan dan mimik. Nah, ekspresi wajah guru, gerakan kepala, gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari bahasa pesan lisan yang dimaksudkan untuk memperjelas penyampaian materi. Nah, contohnya seperti tersenyum, cemberut, mengerutkan dahi, berjalan, mendekati, berdiri, siap membantu dan lain sebagainya. Nah, dan yang berikut adalah penggantian posisi guru dalam kelas. Jadi perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dan menarik kepribadian atau menarik perhatian anak didik, dapat pula meningkatkan kepribadian guru dan hendaklah selalu diingat oleh guru. Nah, yang kedua itu adalah variasi dalam penggunaan media dan bahan pembelajaran. Media adalah alat pengajaran. Jika ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu yang dapat didengar, yang dapat dilihat, dirasa, dibau atau dicium untuk manipulasi. Nah,
pertukaran penggunaan dari jenis yang satu ke jenis yang lain. Nah, misalnya dari media gambar ke tulisan di papan tulis mengharuskan anak menyesuaikan alat indera sehingga lebih dapat mempertimbangkan perhatiannya. Nah, yang pertama itu variasi alat. Nah, contohnya seperti bahan yang didengar, contoh grafik gambar di papan tulis, film, TV, peta dan poster. Jadi, yang kedua itu variasi alat itu, contohnya seperti patung, alat mainan, binatang hidup yang memungkinkan untuk dapat manipulasi atau diraba. Nah, yang ketiga itu adalah variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Dengan mengubah pola interaksi ini, guru dan sendirinya mengubah kegiatan belajar mengajar murid dan tingkat dominasi guru, keterlibatan murid dan lain-lain. Nah, contohnya seperti siswa bekerja dalam kelompok kecil, tukar pendapat melalui diskusi, demonstrasi tanpa campur tangan guru. Nah, jadi yang terakhir dalam pembelajaran kita adalah prinsip-prinsip. Jadi dalam proses pembelajaran mengajar, kegiatan siswa menjadi pusat perhatian guru untuk agar kegiatan pengajaran dapat merangsang siswa untuk aktif dan kreatif belajar dalam kelas. Nah, yang pertama itu variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai atau tujuan yang akan kita capai itu seperti apa. Nah, pasti tujuan yang kita capai itu menghasilkan murid-murid yang berkualitas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir sekali yaitu direncanakan secara baik dan eksplisit dicantumkan dalam rancangan pembelajaran. Jadi penggunaan variasi ini harus benar-benar berstruktur dan direncanakan atau persiapan yang baik supaya ketika kita menyampaikan materi dalam kelas kita tidak ragu-ragu dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari sini ada yang bertanya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan. Tidak ada, Pak. Baik, jadi sudah mengerti ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau tidak ada, mungkin dari sini pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Amin. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini dan kita akan lanjut pada minggu depan. Sekian dan terima kasih. Salam.